Jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa jadi kiai, nanti isinya kosong gitu ya. Jadi sebaik-baik metode dakwah menurut saya, kalau kontennya isinya tidak bagus ya lama-lama jenuh lah, orang diajak guyon aja ya kan. Orang diajak nyanyi saja kan ya jenuh lama-lama itu. Tapi kalau kontennya menarik, ya isinya bagus, saya yakin orang akan welcome dengan kita. Sebulan sekarang Gus Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berhasil berada di podcast perdana Mahat Ali Hasyim Asy'ari dan langsung dihadiri oleh orang spesial kita, oleh orang istimewa kita, beliau Kiai Haji Ahmad Roziki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana Mahat Ali ini. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sejarah Mahat Ali Ustaz hingga saat ini. Tapi sebelum itu, melihat jenengan yang memiliki DNA asli Tebu Ireng, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai proses dari mondok hingga menjadi mudir Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat ya punya podcast di Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini, dan ini memang menurut saya sebuah kelaziman yang harus dimiliki sebagai salah satu fungsi kita sebagai satu kelembagaan yang fokus di kajian keagamaan. Ada tanggung jawab yaitu dakwah gitu ya, dan saya kira dunia hari ini sangat welcome terhadap podcast ini. Ya, semoga semakin baik, semakin manfaat, syiar Mahat Ali semakin luas gitu ya. Mengenai di Tebu Ireng, saya masuk Tebu Ireng itu 98. Jadi 1998 saya masuk di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sanawiyah ya. 98 saya masuk, lulus dari Sanawiyah 2001 lalu saya ke Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Aliyahnya di 2001 hingga 2004 ya. Setelah itu kemudian saya ke Al-Azhar ya, karena Mahat Ali belum ada gitu ya. Kalau ada Mahat Ali mungkin saya di Mahat Ali gitu ya. Sehingga memang 2004 itu Mahat Ali belum berdiri, dan Yai Hanan memang sejak di Madrasah Aliyah saya sudah ngaji dengan Yai Hanan. Dulu beliau salah satu pengajar di Madrasah Aliyah. Lalu kemudian kita 2004 ke Al-Azhar, lulus 2008, lulus S1, lalu setahun lah sempat mencicipi dirosah kuliah di S2 Al-Azhar, lalu disuruh pulang ya. Nah, suruh pulang itu kemudian 2010 saya mulai di Tebu Ireng kembali. 2010 masuk disuruh ngajar di Aliyah Tebu Ireng 2010 sampai 2016 kemudian saya jadi wakil kepala bidang kurikulum di Aliyah 2 tahun hingga 2018 jadi kepala Aliyah sampai 2022 disuruh jadi mudir ya, ini baru jadi mudir ya. Nah itulah secara singkat itu, Berarti dari Tebu Ireng untuk Tebu Ireng tidak terputus. Mudah-mudahan. Baru dilantik bulan Juli kemarin nggak Ustaz? Iya, Juli 2022 betul. Alhamdulillah. Melihat Mahat Ali sekarang ini kan Mahat Ali itu tidak pernah jauh-jauh dari yang namanya bahasa Arab, kitab dan lain sebagainya Ustaz. Melihat perkembangan zaman yang dari pertama didirikannya Mahat Ali hingga sampai tahun ini 2022 ini, mungkin ada perubahan baik itu yang lebih baik atau ada yang menurun. Nah itu pendapat jenengan gimana Ustaz? Mahat Ali yang saya tahu ya berdiri 2006, saya berarti belum di Tebu Ireng kembali. Saat saya masih di Al-Azhar
2006 Mahat Ali berdiri, dan yang mendirikan Allahyarham al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim, ya. Beliau pengasuh sebelum Yai Solah. Lalu kemudian dikembangkan di era Yai Solah dan diteruskan sekarang oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Sesuai dengan apa yang saya terima, karena saya bukan pelaku sejarah berdirinya Mahat Ali, bahwasanya Mahat Ali ini adalah satu level pendidikan tinggi di pesantren yang dulu dan sampai sekarang yang kami terima, baik dari mudir yang pertama Allahyarham Profesor Dr. Jamaluddin Miri atau dari Yai Hanan, memang memiliki distingsi dengan Mahat Ali yang lain. Di antara distingsinya ini adalah penggunaan al-lughah al-arabiyah, ya. Dan kalau kita melihat mahasantri level awal-awal dulu, ya, perdana Ustadz Hamzah dan seterusnya, ngeri-ngeri gitu ya. Ada Gus Dahlan, banyak kiai-kiai yang memang masuk kembali ke Mahat Ali gitu ya. Sehingga kalau melihat input yang pertama dulu, ya, sekarang inputnya bisa saya katakan di bawah level yang dulu gitu. Jadi kualitas masuk, ya, kualitas masuk mengalami penurunan, ya. Tapi saya kira itu wajar, ya. Saya kira itu wajar karena memang datang ke Mahat Ali ini untuk ngaji gitu ya. Bukan semuanya langsung jadi kiai gitu kan. Ini adalah proses to be better gitu ya. Nah, kita ini melihat input yang berbeda itu, lalu muncullah ide bagaimana dulu di era Yahanan ada matrikulasi, ya. Ada injek terhadap kemampuan takwiyatul lughah arabiyah di luar kegiatan kuliah gitu ya. Lalu kemudian matrikulasi masuk dalam perkuliahan gitu kan. Nah, itu kita rasa hari ini masih kurang, maka kita injek lagi dengan ALC itu, yaitu kita kerjasama dengan Markas An-Nahdhah Al-Lughawi dari Pare itu. Dan harapan kita adalah kita ini supaya tidak jauh-jauh dari sunnatul awwalin, ya, sunnah yang terdahulu, bagaimana perkuliahan di Mahat Ali ini bisa disampaikan dengan baik dalam bahasa Arab, sehingga santri Mahat Ali harus memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab, baik mendengar, berbicara, memahami, dan mengungkapkan, sehingga di ujiannya pun berbahasa Arab itu kan. Nah, ini yang kita perjuangkan. Ya, kalau memang lagi capek, ya kita istirahat sejenak lah, ya. Istirahat sejenak, refreshing, mencari pengembangan bahasa Arab seperti apa gitu. Sehingga harapan saya dengan kita bekerjasama dengan yang kemarin kita launching itu dengan ALC di Pare, ini bisa memberi semangat baru untuk menggiatkan kembali bahasa Arab kita. Saya kira cukup bagus anak-anak, yang bagus-bagus gitu ya. Yang kurang bagus kita injek supaya bagus semua. Karena menurut saya keberhasilan sebuah pendidikan itu bukan hanya diwakili 1-2 orang yang menjadi juara nasional, enggak, tapi bagaimana ada standar kemampuan yang merata untuk semua mahasantri kita. Saya kira itu. Ya. Melihat dari banyaknya mahasantri yang ada di sini, pasti kita tidak bisa menginginkan semuanya menguasai kurikulum Mahat Ali. Seperti tentu. Semuanya harus menguasai tafsir hadis, tafsir Quran, bahasa Arab, kitab, dan lainnya. Nah, itu menurut jenengan bagaimana untuk mahasantri yang pastinya mereka itu juga untuk masuk ke sini melalui proses yang berat juga bisa dikatakan. Berarti kan mereka memiliki bekal untuk akhirnya bisa masuk ke sini. Tapi ternyata tidak bisa menguasai semuanya, Ustaz. Iya. Nah, itu menurut jenengan bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya ke Mahat Ali ini adalah untuk proses upgrading, proses peningkatan kemampuan, sehingga bagaimanapun input yang ada ini kan sudah melalui seleksi, ya. Sudah melalui seleksi, kemudian mereka juga sudah berjuang, ya tinggal kita ini harus bersinergi bersama, ya, harus bersinergi bersama bagaimana manajemen yang ada di Mahat Ali ini bisa well managed, ya, dan diterima oleh mahasantri. Ada program penguatan bahasa. Saya kira kemarin cukup bagus responnya. Ada sekitar 100 lebih yang merasa dirinya kurang lalu kemudian mengikuti program itu.
Dan kemarin kan tidak ada unsur harus ya. Tapi adalah unsur kesadaran diri sendiri. Dan saya tidak saya sangat welcome adanya mahasantri, bahkan wali mahasantri yang menghubungi saya supaya anaknya diberi tambahan kemampuan berbahasa. Dan itu real gitu ya, ini real, ini bukan sebuah program yang berangkat sekonyong-konyong biar ada pembaharuan, enggak. Tapi ini adalah kita melihat adanya keluhan mahasantri, mungkin kan gini, ketika dia di pondok sekalipun punya basic, tapi dia tidak terbiasa muhadharah dengan bilughah Arabiyah, tidak terbiasa memberi jawaban dengan bahasa Arab, sehingga begitu semesteran kemarin mereka kaget gitu kan, yang semester 1 tentunya, yang semester 3 dan 5 yang sekarang menjadi semester 2 dan 4 dan 6, ternyata juga masih banyak yang ikut gitu ya. Sehingga menurut saya tentu kita tidak bisa mencetak semua mahasantri kita menjadi ulama, saya kira ya. Tapi setidaknya mayoritas mereka harus jadi ulama. Karena visi kita di Mahat Ali ini kan menjadikan atau mencetak generasi yang unggul dalam meneladani salafus soleh, baik dalam ilmunya maupun amaliyahnya, sebagaimana visi yang sudah ada. Sehingga saya sering mengatakan, saya ini lastu mubtadi'an, saya ini bukan pelaku bid'ah gitu. Saya ini adalah rajulun sunniyun, saya ini mengikuti sunnatul awalin, bagaimana Mahat Ali ini dibentuk, bagaimana Mahat Ali diinginkan, didesain, sehingga saya hanya meneruskan dan memberi sentuhan-sentuhan yang menurut saya perlu disentuh gitu ya. Sehingga memang kita harus meyakini betul bahwasanya tidak semuanya nanti akan jadi ulama, tapi kita berharap mayoritas alumni kita adalah jadi ulama. Bahasanya Yai, pinjam bahasa Yai, jadi rois suriah lah ya, jadi rois suriah gitu. Ya. Saya kira itu untuk keistiqomahan dalam menjalankan roda di Mahat Ali. Jadi jangan sampai tidak apa-apa jika sebagian dari lainnya memilih jalannya sendiri, tapi harapannya tetap ada yang meneruskan. Mayoritas. Iya, harus mayoritas. Bukan hanya ada tapi mayoritas. Karena kita melihat dunia kampus ya, dunia Mahat Ali sebagai level pendidikan tinggi itu kan sudah melalui proses ya. Mereka ada di pondok, lalu di aliyah, lalu terus memilih ya kan, memilih untuk masuk Mahat Ali ini adalah sebuah himmah, sebuah azimah yang mereka bawa dari rumah. Kalau tanya limadza ji'tum fil Ma'had al-'Ali, itu jawabannya li'an atafaqqah fid-din. Karena memang sudah jelas potret Mahat Ali ini adalah tafaqquh fid-din, kurikulumnya berbasis kitabi ya kan. Andai kan mereka tidak tafaqquh fid-din, mereka mungkin ambil kampus yang lain gitu ya. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan dinamika yang ada selama 4 tahun di Mahat Ali, lantas mereka punya, kayaknya saya lebih, passion saya enggak di sini nih, passion saya mungkin kan kita juga punya Dema ya kan, mungkin mereka menjadi organisatoris, tapi tetap ada ruh bahwasanya mereka ini adalah penerus salafus soleh yang ahli organisasi gitu ya. Sehingga ruh itu harus dibangun, walaupun tidak expert di dunia hadis, tapi ruh sebagai penerus salafus soleh ini harus selalu ada dimanapun para lulusan Mahat Ali berada. Selanjutnya Ustadz, mengenai perkembangan bakat dan minat santri, yang kita lihat bahwa mahasantri itu tidak hanya fokus di kuliah saja seperti yang tadi ada organisatornya, dan beberapa lainnya memilih untuk seperti ini Ustadz, menulis buku dan lain sebagainya. It's good ya, it's good. Kita kan di sini ada UKM ya, ada UKM, UKM-nya ada Banjari, ada silat ya kan, ada Basul Masail dan yang lain-lain. It's good saya katakan tadi ya. Jadi sekalipun jadi ulama ya, itu bukan berarti tidak jadi sastrawan. Jalaluddin Ar-Rumi, ya kan? Kita punya banyak tokoh, Yai Abdul Karim, putranya Hadratus Syekh, sosok alim tapi juga sastrawan, dan lain-lain banyak sekali. Jadi menjadi ahli hadis, menjadi ulama itu bukan berarti melupakan sektor yang lain. Bukan berarti terbatas ya. Iya, Gus Dur ulamanya diakui, bahkan termasuk
tokoh Al-Azhar yang diabadikan dalam salah satu biografi ulama jebolan Al-Azhar. Tapi beliau ternyata juga bisa go tuh presiden gitu ya. Maka alumni Mahat Ali bisa go lah tuh presiden, tuh wakil presiden dan seterusnya. Dan juga mungkin bisa di sektor lain. Katakan ada Mas Hilmi ya, Mas Hilmi Abdillah ini menjadi apa? Bisa menguasai dalam dunia komputer, dalam membuat cover, membuat desain. Tapi kan ruh Mahat Alinya tidak hilang dong, gitu ya. Jadi siapa lagi ini kita lihat teman-teman yang katakan Mas Dr. Anang ini ya kan, alumni Mahat Ali, S2, S3, tapi ternyata faknya di mana? Di pendidikan, ya kan. Padahal dulu Mahat Alinya fikih dan usul fikih, sehingga ruh makosidnya tidak hilang gitu kan. Itu maka dia disertasinya menggagas pendidikan makosidi. Makosidnya diambil dari mana? Ya karena beliau dulu fikih usul fikihnya di Mahat Ali gitu. Jadi saya katakan teman-teman mutakharijin fil Mahat Ali hur, bebas mau kecenderungannya di mana, tapi jangan lupa visi kita yaitu sebagai generasi yang khairu ummah yang memiliki tafaqquh fiddin, sehingga nanti implementasinya di dunia nyatanya mau jadi kiai silakan, jadi bunyai juga silakan gitu ya, mau jadi presiden juga silakan, bahkan mau di dunia lain silakan gitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana memang santri ini keilmuan menjadi penerus salafus sholih ini ada dimanapun kita berada, walaupun tidak jadi kiai gitu ya. Iya. Membahas sedikit dari beberapa kegiatan-kegiatan yang di Mahat Ali. Salah satunya adalah PKL ya Ustadz, yang di kelas-kelas di semester-semester tua. Iya. Uniknya kita ini Mahasantri Mahat Ali Hasyim Asy'ari melakukan PKL-nya itu tetap berada di lokasi dan menggali kitab-kitab. Oke. Nah, apakah nanti ada inovasi-inovasi baru mengenai itu? Apakah sudah ada perbincangan mengenai itu, Ustadz? Iya. Jadi PKL ini masih melanjutkan tentang tahrij hadis yang di kitab Durratun Nasihin. Kenapa ini harus kita lanjutkan? Ya, kenapa ini harus kita lanjutkan? Karena kita ini ada amanah, gitu ya, amanah bahwasanya mengkaji kitab Durratun Nasihin ini hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang mengetahui kualitas hadis, ya kan? Dan ini dari generasi ke generasi yang kita warisi dari Hadratus Syekh. Sehingga kita ini punya amanah gitu. Kita yang ngajar dan ngaji hadis, bagaimana kita merespon masyarakat kita, para mubaligh kita, para dai kita yang sangat senang dengan kitab ini gitu ya. Sehingga menjawab dan menghatamkan tahrij kitab ini menurut saya adalah panggilan keilmuan, amanah ilmiah yang kita punya. Dan nanti setelah ini selesai apa ada program lagi? Ya tentulah nanti kita akan gali lagi. Dulu kita pernah belajar software hadis ke Bandung ya, ke Bandung dulu kan pernah kita PKN-nya ke Bandung. Lalu kemudian sekarang kita stressingnya ini pada penghataman Durratun Nasihin dalam arti mentahrij hadisnya sehingga menyajikan mateng nih ke orang. Yuk kalau mau ceramah pakailah, tidak apa-apa Durratun Nasihin, tapi ambil hadis-hadis yang masih boleh untuk disampaikan. Saya kira itu justru pengalaman yang menurut saya ada sisi tatbik ya, aplikasi dari ilmu yang sudah didapat dan juga sisi realita sebagai tanggung jawab kita untuk media dakwah tadi. Apakah nanti ada progres lain? Saya kira tentu akan kita siapkan dengan kebutuhan menjawab masyarakat yang ada. Dan saya kira itu lebih konkret menurut saya. Berarti sama seperti tujuan dari ilmu hadis sendiri. Jadi kita tidak hanya mengetahui hadis, tapi juga kita mengetahui kualitasnya supaya ketika nanti disebarkan ke lingkungan itu tidak ada yang kekeliruan. Tapi Ustadz, melihat dari permasalahan-permasalahan yang menyangkutkan pondok beberapa bulan belakang, itu kan banyak sekali permasalahan tentang pondok yang namanya tercoret seperti itu, Ustadz. Akhirnya kepercayaan masyarakat pun menjadi seperti ragu kepada kita. Nah, dan dari kitanya sendiri pun akhirnya yang walaupun sudah memiliki pembekalan seperti itu untuk akhirnya terjun ke masyarakat, memiliki ketakutan untuk nantinya diserang atau tidak dipercayai gitu. Iya, oleh karena itu maka
kegiatan kita di Ma'had Ali ini kan tidak hanya fokus pada tahrij hadis, tidak hanya fokus pada kajian yang tidak terjun ke lapangan. Sebutlah kita ini punya kuda ireng, ya kan? Kita juga punya banjari yang ternyata diterima oleh semua orang, gitu kan? Kesenian kita diterima oleh semua orang. Dai-dai kita yang ada di kuda ireng, katakan real ini real. Sekarang kita punya kerjasama dengan LSPT, punya masjid binaan di mana? Di Wonosalam. Oh, ternyata mereka senang dengan kita. Jadi justru dengan adanya lembaga-lembaga yang mulai tidak dipercaya oleh masyarakat, justru ini menjadi tantangan kita untuk mengembalikan bagaimana pesantren itu menjadi sumber pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat, dan ini justru adalah asal muasal pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum sekolah itu berdiri, pondok sudah berdiri. Sebelum PTN itu berdiri, Ma'had Ali dalam arti pendidikan pesantren tingkat tinggi sudah ada terlebih dahulu. Sehingga tanggung jawab kita nih yang ada di pesantren, bagaimana pesantren ini menjadi lembaga yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat. Dan kalau kita melihat Tebireng, saya ingin melihat Tebireng saja. Pendaftaran, ya kita mengukurnya pendaftaran kan, trust masyarakat itu pada pendaftaran, ya kan. Di antaranya ini selalu naik. Berarti tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh pada hingga hari ini ya. Ya tentu namanya dunia itu ya naik turun, yaumun lana wa yaumun alaina gitu ya. Tetapi Tebireng, sepengetahuan saya sejak saya pulang kembali dari Al Azhar ya 2010 sampai sekarang 12 tahun, grade-nya naik terus. Trust yang saya lihat hanya dari pendaftaran ya. Sebutlah kalau saya ini mantan kepala Madrasah Aliyah, sampai hari ini yang kita tolak dalam arti kuota kita tidak cukup gitu ya, itu selalu naik. Sebutlah hari ini kuota yang masuk di Aliyah Tebireng, kuotanya ada 252 daya tampungnya. Yang daftar sudah 352, jadi 100 orang yang bakal tidak diterima. Itu artinya sudah hampir pada angka 50% dari kuota yang tidak akan terambil oleh pendaftar semuanya. Begitu pula unit yang lain. Sehingga menurut saya nama besar yang sudah ada atau Tebireng dalam hal ini tinggal kita mempertahankannya sebagai santri ya. Lek pondok sih wis karuan, jangkarnya ini sudah dalam sekali dan besar sekali, saya sangat yakin itu. Tapi kita yang akan kembali ke masyarakat. Tinggal nama rezeki Santri Tebireng gitu kan, tidak lagi membawa lembaga ini bagaimana kita bisa good looking, bagaimana kita ini bisa diterima oleh masyarakat ya. Maka ada UKM tadi, UKM diantaranya, bahkan silat pun bisa menjadi media dakwah kita, teman-teman dari NH Perkasa gitu ya. Kita juga punya Basul Masail, ternyata ada orang yang fakahnya jawab permasalahan hukum, kita juga punya walaupun kita hadis ya kan. Walaupun kita hadis. Dan saya sangat pede sekali dengan trust masyarakat ke Tebireng ini. Kita melihat permintaan ustadz-ustadz ya, guru-guru dari Tebireng ini yang sampai hari ini menjadi PR besar karena kita tidak bisa mensuplai semuanya. Pondok-pondok cabang itu masih sangat membutuhkan ustadz-ustadz dari Tebireng gitu, dan kita masih belum bisa mencukupi itu. Sehingga kalau ada enggak pengaruhnya dari berita-berita kekinian terkait dunia pesantren? Saya meyakini untuk Tebireng setahu saya tidak. Dan saya yakin juga mayoritas pesantren tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Buktinya ya dengan lihat bagaimana pesantren hari ini cukup banyak menolak calon santrinya. Saya kira menolaknya bukan karena pilih-pilih ya. Ya karena kuota yang tidak tercukupi sehingga harus milih. Memang milih itu sebuah keharusan gitu ya. Iya. Jadi ya berarti itu kembali ke diri kita masing-masing lagi ya Ustaz. Saya sangat yakin itu. Dan magnet yang ada dengan nempelnya nama Tebireng pada diri kita secara otomatis karena kita sudah menjadi santri Tebireng, ini menjadi daya tarik tersendiri. Tinggal kita memantaskan diri untuk menjadi santri Tebireng yang benar-benar standar Tebireng gitu. Maka ya Kikin kan sangat mendorong bagaimana halakoh-halakoh itu dinaikkan grade-nya. Musyawarah itu digiatkan kembali. Kenapa? Ya kan tadi itu. Karena beliau punya data bahwasanya jebolan-jebolan Tebireng sejak tahun 40-an itu terdata 20.000, ada yang mengatakan 25.000 adalah ulama yang berpengaruh di Jawa dan Madura. Jadi kita itu sudah punya modal yang cukup besar.
Jadi masyarakat sudah sangat percaya, tinggal kita aja sudah pantas belum disebut lulusan mahasantri Tebireng. Nah ini kita proses kan, ada yang semester 2, semester 4. Kemarin saya sampaikan di semester 4, you hanya punya waktu 1,5 tahun untuk ngaji yang lebih intens. Habis itu you nanti komprehensif, seminar proposal, itu skripsi sudah jarang kan untuk peningkatan pendalaman ngaji dengan masyayikh itu. Maka memanfaatkan waktu dengan baik, memanage dengan baik, ini adalah bekal. Saya bilang ke anak-anak, saya dulu pernah jadi mahasiswa, ya pernah nakal lah, kira-kira begitu ya. Artinya pernah dulin, pernah healing ya, tapi kan jangan lama-lama lah. Sehingga saya bilang, mahasantri itu pondok, perpustakaan, masjid, ya sekali-sekali ngopi lah. Tapi jangan pondok, ngopi, pondok, ngopi, jangan begitu. Untuk memantaskan diri tadi. Pondok, masjid, perpustakaan, Mahat Ali. Seimbang semuanya. Ya, 4 inilah dilakukan dengan intens. Maka insya Allah kemudian nanti ketika pulang kita bisa diterima oleh masyarakat. Ya, sebaik-baik metode dakwah, ya. Kalau kontennya tidak baik kan, ya orang jenuh dengan metodenya, gitu ya. Makanya kita punya slogan yang dari generasi ke generasi diriwayatkan adalah tafaqahu qabla an tusawwadu. Ngaji dulu sebelum dipanggil kiai, gitu ya. Jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa jadi kiai, nanti isinya kosong gitu ya. Jadi sebaik-baik metode dakwah menurut saya, kalau kontennya isinya tidak bagus ya lama-lama jenuh lah. Orang diajak guyon aja ya kan. Orang diajak nyanyi saja kan ya jenuh lama-lama itu. Tapi kalau kontennya menarik, ya isinya bagus, saya yakin orang akan welcome dengan kita. Sebutlah sekarang Gus Baha, ya kan? Sebutlah Gus Koyum, sebutlah UAS, ya kan? Sebutlah yang konten-kontennya bagus itu selalu menarik. Tapi yang hanya mengandalkan metode saja, gaya saja, ya kurang bagus. Ya, kita bisa melihat lah YouTuber, follower atau bahasa Arabnya tabiin itu ya. Kita bisa melihat itu yang menarik yang kontennya. Karena tadi itu tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadi kiai it's okay, tapi ngaji dulu. Dan tidak menyesatkan banyak orang. Ya, apalagi sampai menyesatkan. Gitu ya. Kita hanya bicara ketertarikan ya. Depannya hostnya sampai menyesatkan gitu ya. Melihat dari tadi melawan zaman, tadi kan ada permasalahan bagaimana kita menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk kemudian kita melawannya. Di Mahat Ali sendiri yang sudah ada marhalah 1, yang sudah ada marhalah yang setara dengan sarjana S1. Nah, di sini kan kita akan membangun, insya Allah sedang proses marhalah 2 ya. Amin. Nah, itu bagaimana awal mula sampai akhirnya diadakan marhalah 2 ini? Iya, jadi Yai Kikin ya sangat mendorong Mahat Ali ini akan melahirkan alumni-alumni yang expert di dunia kajian keagamaan. Expert lah. Nah, expert itu tentu kalau jenjang akademik tidak cukup dengan S1. Ya. Tidak cukup dengan S1. Maka kemudian dirasa perlu untuk melanjutkan studi yang lebih tajam lagi, lebih ready lagi untuk melahirkan li'idadil a'immah, kata himne kita di Mahat Ali itu. Maka lahirlah M2. Dan M2 ini dalam proses ya. Insya Allah nanti di tanggal 11-12 Desember kita ada workshop kurikulum dalam bingkai Basul Masail nasional. Ya, kita di Tebing nanti akan bahas kurikulum hadis wa ulumuh dan kurikulum sejarah dan hadoroh gitu ya. Nah, nanti setelah dari 2 hari itu maka akan kita pertajam di workshop kurikulum internal, bagaimana mematangkan M2 kita dan bagaimana mengokohkan M1 kita. Insya Allah nanti di akhir tahun ini akan kita selesaikan itu sehingga nanti landing tahun ajaran depan itu sudah ready betul. Dan Mahat Ali memang selalu istiqomah dalam 4 tahunan seingat saya melakukan workshop kurikulum. Jadi kajian kurikulum ini seperti apa, dunia ini hari ini seperti apa, butuh pendidikan seperti apa. Itu selalu kita bahas 4 tahunan. Dan ini sudah sunnatul awali, sunnah dari Yai Hanan, sunnah dari Prof. Jamal. Dan akan kita istiqomahkan itu. Sehingga kalau bicara why
Limadha yataqaddam ma'had ali lil marhalah ats-tsaniyah? Kita jawab ya karena kita ingin yang lebih expert lagi. Sebenarnya lulusan kita sudah banyak yang expert ya, yang expert selevel S1 ya kan. Nah, kita ingin yang lebih dari itu. Maka saya sudah memproklamirkan diri kalau memang saya ini kan belum selesai doktornya ya kan. Kalau memang saya ini tidak ada kelayakan dalam masuk di draft dosen M2, saya tidak usah dipaksakan masuk walaupun saya mudir gitu ya. Jadi memang kita ini serius betul untuk menata M2 kita, dan kita sedang melakukan tadi itu kajian-kajian terhadap kurikulum kita. Bagaimana skripsi nanti, ajaran depan seperti apa, PKL-nya nanti seperti apa, penggunaan bahasa Arab nanti seperti apa. Kita bahas di workshop kurikulum yang dimukadimai dengan Basul Masail yang kerjasama antara Kemenak dengan Ma'had Ali se-Indonesia. Saya kira itu langkah yang kita lakukan, dan gayung bersambut dengan Kemenak memang punya hajat untuk penataan, regulasi, dan kurikulum Ma'had Ali untuk menuju yang good to better, lebih baik lagi. Dan sepertinya M2 ini baru ada di Ma'had Ali Hasyim Asy'ari ini ya Ustaz? Mboten. Ma'had Ali yang sudah ada M2 itu setahu saya ya, ini sudah ada 3 lembaga. Ada Lirboyo, ada yang di Situbondo ya, kemudian ada yang di Aceh kalau nggak salah itu. Sudah ada 3 Ma'had Ali yang memiliki M2. Jadi kalau kenapa kok Tebireng baru punya M2 mungkin pertanyaan kita, biasanya kita pelopor gitu ya. Begini yang saya terima dari Yai Hanan ya. Dulu Kemenak itu sudah menawarkan, monggo kalau Tebireng pingin ada M2-nya. Sudah kalau orang Jawa bilang diajangi ombo, silakan. Tapi saat itu ya seolah melihatnya kita fokus dulu nih di M1 dulu. Di S1 ini kita fokus dulu, kita perbaiki betul. Nanti kalau sudah baik lah gitu. Sehingga saya kira itu ya memang bertahap kan. Apa gunanya tergesa-gesa kalau memang dalamnya tidak bermakna gitu ya. Jadi memang S1 atau M1 zaman era kepengasuhan Allahyarham Yeshola ini, Ma'had Ali yuk fokuslah benahi S1, pantaskan diri sebagai Ma'had Ali M1. Nah, ternyata sekarang kita bukan sudah pantas ya, merasa sudah waktunya untuk memiliki M2, sehingga bukan berarti Tebireng lalu tertinggal dengan yang lain. Saya katakan betul. Sejak dulu kita sudah diberi kesempatan untuk ber-M2, tapi saat itu kita lebih memilih untuk fokus di peningkatan kualitas di M1-nya. Dan kita sebagai santri sam'an atau ta'atan dengan pengasuh. Gitu ya. Baik. Mungkin hanya itu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak Ustadz. Sami. Atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Ustadz tidak kapok untuk diundang kembali ke sini. Siap. Oh ya, baik. Sekian pertemuan podcast kita pada pagi hari ini. Melihat dari perbincangan yang sudah kita lakukan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk menjadi pelopor bagi masyarakat di sekitar kita, yang mana kita adalah mahasantri yang akan menjadi titik tanya bagi para masyarakat. Yang kita harus lakukan saat ini adalah untuk tidak tergesa-gesa. Kita memperbaiki kualitas diri untuk akhirnya berani meluncur ke masyarakat. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Amin. Dan insya Allah akan ada pertemuan podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih, dengan pembahasan yang lebih asik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.